chat dengan resen saja ya, itu kali ya. Oke, kita beri kesempatan untuk chat, simpulkan beberapa pertanyaan yang sama. Kita beri kesempatan 3 chat saja. Kemudian untuk resen atau pertanyaan langsung mungkin sepakat 3 orang saja ya. Bisa ya? Bisa. Karena waktu. Dan mungkin Kakak Nani, Kakak Billy bisa bergabung. Masih ada waktu 1 jam kayaknya ini. Host mungkin Kakak Billy bisa sudah mungkin menuju ke ruangan Zoom. Belum ada, Pak. Belum. Iya, belum. Sementara host rangkum pertanyaan di chat, saya mungkin kasih kesempatan 1 orang langsung berbicara atau resign dulu. Kemudian setelah 6 orang ya, 3 di chat, 3 di pertanyaan langsung, dan saya kasih kesempatan kepada beberapa narasumber yang sudah tadi berbicara untuk menanggapi pertanyaan. Konsen ke pertanyaan aja, kita batasi komentar. Bisa ya untuk itu? Oke. Bisa. Bagi yang mau open mic, mungkin host bisa berikan 1 orang. Pak Haris Siagian mau bertanya kayaknya, Pak. Itu resen. Baik. Halo. Pak Haris, silakan. Waktu kami beri. Ya. Selamat sore bagi kita semua. Saya sangat bangga dan senang sekali mendengar semua masukan pada hari ini. Yang walaupun kita memang harus memahami ya, semakin tambah hari kita, maka semakin surut tenaga kita. Tapi yang nggak boleh surut adalah semangat kita. Karena semakin maju masa, semakin membutuhkan tenaga yang kuat juga bangsa dan negara. Saya bersyukur Gus, hari ini kita bisa berjumpa dalam satu momen Sumpah Pemuda, dan pembicara-pembicaranya ini saya lihat adalah orang-orang yang sukses dari kaum milenial ya. Ada anggota DPR dan semua pengurus-pengurus. Satu hal yang saya pikir saya hanya mau mengajak lah ya. Bagaimana kalau kita sebenarnya memperluas jejaring kita kepada anak-anak muda yang lain. Karena kalau saya perhatikan beberapa kali demonstrasi hal-hal yang terakhir ini, kenapa ya? Kok masih ada orang yang mau mengenyangkan perutnya hanya sebatas 100.000, 200.000, lalu membuat kegiatan-kegiatan yang destruktif atau menghancurkan. Begini ya. Nah, saya pikirkan kita juga kalau diberitakan ini orang-orang yang anti pemerintah, mungkin senang dia kalau berita ini diberitakan sampai ke luar negeri. Jadi mungkin bisa jadi heboh. Tapi kalau teman saya dari Inggris dan dari Irlandia, teman saya dari gereja Metodis, mereka justru bilang, macam mana itu Pendeta Haris, orang yang ada di Indonesia, kok belum bisa mereka begitu cerdas, padahal pemerintahannya sekarang sudah begitu mengarahkan supaya cerdas. Nah, inilah mungkin ajakan saya untuk kita semua supaya lebih proaktif sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan menuju Indonesia maju ke depan. Itu aja Mas. Terima kasih Pak ya. Oke, pertanyaannya, kenapa mereka bisa mengorbankan diri untuk uang? Intinya aja ya. Moderator. Supaya mengadakan demo. Baik, untuk pertanyaan berikut. Moderator. Ya silakan. Moderator. Ya, siap, Pak. Bisa saya komentar sedikit? Boleh? 2-3 menit ya? Boleh ya? Siap, ya, siap. 2-3 Mohon menit. izin, Gus Soleh. Gus. Menanya atau tanggapan? Mohon izin. Saya komentar aja sedikit aja. Komentar, oke, silakan. Iya, 2-3 menit ya? Iya, siap. Terima kasih kesempatannya. Ini menarik sekali. Iya, saya coba dari perspektif historis ini ya. Dari perspektif historis, karena Soekarno
75 tahun yang lampau pernah menyampaikan sebuah pesan suci kebangsaan. Menyampaikan pesan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Disebut dengan jas merah. Lalu kemudian ada satu gagasan yang sangat menarik untuk menghancurkan sebuah bangsa, buat generasi muda lupa akan sejarah. Jadi 75 tahun yang lampau itu sudah disampaikan sebuah bangsa bisa hancur karena generasi mudanya lupa akan sejarah. Maka hari ini sangat penting sekali, 92 tahun yang lampau, para pemuda kita sudah berjuang, memperjuangkan satu gagasan penting. 28 Oktober 1928 itu merupakan puncak dari Persatuan Pemuda Indonesia, kemudian itu merupakan kristalisasi, kemudian menuju kepada Indonesia merdeka. Jadi betapa pentingnya sejarah harus kita teguhkan kembali sebagai generasi muda yang hidup di saat ini dan bahkan generasi yang akan datang, sehingga bangsa ini terus kita jaga. Semangatnya apa atau apa yang kita teguhkan? Yang kita mau teguhkan saat ini bagi generasi muda adalah semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat persatuan, semangat cinta tanah air, di mana dulunya itu perjuangannya hanya bersifat lokal, bersifat kedaerahan. Ada Jong Java berjuang sendiri, Jong Ambon berjuang sendiri, Jong Celebes berjuang sendiri, dan pemuda-pemuda lain. Tapi ketika semangat persatuan itu mengkristal di tahun 1928, maka satu kekuatan yang luar biasa, dan itu menjadi klimaks dari seluruh perjuangan pemuda Indonesia. Dan sampai saat ini boleh kita lihat bagaimana pemuda itu selalu mengambil peran yang sangat sentral dan strategis di setiap perjuangan bangsa kita sampai dengan hari ini. Perubahan apapun yang terjadi, pemuda selalu menjadi agen perubahan, menjadi agen strategis yang bagi keutuhan bahkan kelangsungan dan kejayaan bangsa ini. Dan itu, pesan ini harus terus kita pegang secara khusus untuk kaum milenial kita yang hidup di tengah-tengah arus globalisasi yang sangat kencang, yang bisa memudarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Satu-satunya ideologi harus tetap kita perkuat di tengah-tengah pertarungan ideologi yang muncul di ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik yang muncul. Dan ini pertarungan ideologi yang luar biasa, tapi keyakinan kita bahwa Pancasila mampu menjadi sebuah ideologi yang kuat, yang bertahan di tengah-tengah gempuran arus globalisasi, terutama di tengah-tengah gempuran ideologi transnasional dan lain sebagainya. Mungkin itu pesan moral melalui kajian ini. Luar biasa Gus Soleh, terima kasih, acara ini luar biasa karena pemuda itu selalu menjadi ujung tombak dalam sebuah perubahan besar di tengah-tengah bangsa kita. Mungkin itu komentar saya. Sekali lagi, jangan lupa sejarah. Pemuda harus tetap ingat sejarah. Demikian, terima kasih. Terima kasih pendapatnya, sekaligus ya jangan sampai pemuda lupa sejarah. Karena ada yang mengucapkan Pancasila saja sudah lupa. Gitu. Oke, mungkin para narasumber bisa menanggapi ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Langsung setelah itu kita lihat di chat, kolom chat. Langsung mungkin bisa langsung unmute kalau ada yang mau bertanya langsung. Ini peserta dia naik turun ya. Tadi 57 turun 55, 54 sekarang.
Kemudian dia naik lagi 56 tadi. Naik turunnya stabil lah, standar. Tidak kurang dari 90% peserta yang hadir belum keluar. Oke, ada satu resen Pak. Langsung saja Pak. Pernyataan Buka mic. Daeng Ngulah. Oke. Siapa oh ya. yang angkat tangan langsung di video? Bisa ya? Halo. Ya, ya Bang. Nah. Ya. Oke, Pak Daeng Ngulah dulu. Setelah itu Satu yang menit. resen ya. Pernyataan. Setelah itu yang Pak siapa? Pak Sofyan ya? Ya, Ya, Pak ya, Sofyan 1 menit setelah aja. itu ya. Oke, sudah 4 berarti ini. Oke, kita batasi 2 ini. Setelah itu host tolong membantu kami untuk membacakan kolom chat 3 penanya di chat. Oke, Daeng Ngulah silakan. Waktu kami berikan. Ya, Open mic. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waktu kami berikan wabarakatuh. 3 menit ya. Siap-siap. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amirullah dari Kota Jayapura, mantan Sekretaris Umum HMI MPO Komisariat Uniap, Papua. Halo, Papua, Salam Jayapura. Cipayung untuk kakanda saya, Yohanes Bulu, selaku mantan Sekretaris GMKI Komisariat Jarabara Wainggapu, dan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan asupan semangat untuk jiwa dan raga para pemuda-pemudi NKRI. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan ini ditujukan kepada kakanda-kakanda narasumber yang terhormat dan sangat luar biasa ini. Pertanyaan saya sederhana, yakni apakah radikalisme itu nyata, mitos, atau telah dimanfaatkan menjadi sebuah proyek oleh kelompok tertentu? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberagaman. Luar biasa, singkat dan jelas. Kayaknya tidak perlu dicatat, semua sudah dengar itu. Baik, tidak perlu disimpulkan juga ini, sudah didengar semua. Mungkin narasumber sudah dengar semua ini. Oke, Pak Siap. Daeng Ngulah, terima kasih. Hebat, Papua, maju. Pak Sofyan, Ya, waktu salam. kami berikan 3 menit. Oke. 1 menit saja, nggak apa-apa. 1 menit saja, luar biasa. Terima kasih, host, moderator. Salam buat Gus Soleh. Saya menyimak ini para narasumber ini luar biasa. Saya memang mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan ini harus sering diadakan, terutama juga menyangkut pengulangan tahap sejarah. Kita bangsa pelupa. 92 tahun itu cukup lama. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial dan sebagainya, maka berita-berita hoax dan lain-lain itu cepat sekali, artinya orang bisa terima di sedetik pun 2 detik, cepat sekali dia menyebar. Nah, kita berusaha dengan segala cara bagaimana mengingatkan kembali betapa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang mempunyai sejarah yang luar biasa dan keberagaman, serta apa yang ditorehkan ini merupakan langkah awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Saya juga sangat terkesan karena Gus Soleh ini artinya menempatkan host moderator ini dari Papua dan juga banyak pembicara dari Papua. Saya senang dari Minahasa, Sulawesi Utara, saya menghargai ini bentuk keragaman. Bentuk juga penghargaan terhadap Papua, di mana saya di mana-mana juga selalu menyatakan bahwa betapa banyak berita miring tentang Papua yang disebarkan justru oleh anak-anak muda seperti Veronica Koman di luar negeri yang buat saya adalah pengkhianat bangsa. Dia Tionghoa, saya juga Tionghoa. Tapi saya anggap dia itu telah melecehkan bangsa Tionghoa itu sendiri yang merupakan bagian utuh daripada negara Republik Indonesia. Terima kasih, maju terus para pemuda, terutama juga para narasumber inspirator yang luar biasa ini buat saya. Saya belajar banyak dari mereka hari ini dan saya tetap salut kepada Gus Soleh dan teman-teman di Agama Cinta. Maju terus, mudah-mudahan tidak lewat 1 menit. Terima kasih, merdeka. Luar biasa, merdeka. Apresiasi kepada narasumber, pendapat. Iya, kita semua pemuda. Kalau Gus Soleh sudah berumur tapi pernah muda juga, jadi kita semua dianggap pemuda ya. Terima kasih Mas Sofyan. Gus Soleh itu masih 24, Bang.
Kebalikan atau? 42. Ya, oke. Host mungkin bisa bantu kami membacakan chat 4 pertanyaan di chat. Siap. Oke, siap. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Oke, siap. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana jika ada generasi muda menolak budaya, sudah tidak mau menerima kebudayaan lokal dan tidak mau mempercayai kebudayaan Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ideologinya. Untuk yang pertanyaan kedua adalah generasi muda hari ini dididik lewat komunitas, media sosial, dan pendidikan formal. Kemudian bagaimana tetapi alam pikirannya dimasukkan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Karena nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila sudah masuk hingga ke jenjang pendidikan. Yang ketiga adalah terdapat guru atau pendidik dari SD sampai SMA ditemukan mengajarkan intoleransi. Pertanyaannya adalah bagaimana peran negara dan di mana negara hari ini? Untuk pertanyaan terakhir adalah kenapa banyak muncul perda berbasis agama dan dibiarkan sebagai gejala sosial dan politik tidak menerima Pancasila? Apa pendapat narasumber? Itu udah semuanya, Pak Moderator. Siap, siap. Baik, semua pertanyaan sudah kami berikan waktunya. Banyak ya. Mudah-mudahan narasumber mencatat semua dan bisa menjawab semua. Pasti, anak muda pasti siap. Baik, kami beri waktu kepada narasumber. Saya tidak menyebutnya lagi, langsung spontan. Yang duluan bisa open mic. Gus jawab sedikit, halo, yang berkaitan dengan Siap, Gus. Ya, dari saudara kita HMI yang ada di Papua ini. Apakah radikalisme itu mitos, ya kan? Atau kata, atau konspirasi? Ya. Sebenarnya radikalisme itu adalah bentuk daripada kesalahan umat beragama di dalam memahami agamanya. Dan itu ada di dalam setiap agama, ya. Dari kelompok kecil, yang mana kelompok kecil ini salah atau gagal paham terhadap agamanya. Nah, di dalam perkembangan daripada dunia yang serba modern, yang serba menggunakan teknologi canggih, yang mana perang saat ini bukan lagi menggunakan fisik dengan fisik yang ada. Kita sama-sama tahu bahwasanya dunia ini dikuasai oleh sekelompok atau beberapa kelompok kapitalis. Nah, mereka ini mencari celah dari setiap daerah-daerah tentang kekayaan alam. Contoh soal Arab atau wilayah daerah Arab. Dulu belum ditemukan lithium. Dia kekayaan yang sangat ya, bahwasanya Usama bin Laden itu adalah bagian daripada proksi daripada kelompok-kelompok kapitalis barat. Di Saudi Arabia, itu tidak bisa orang asing memiliki tanah ataupun kekuasaan bisnis. Maka keluarga bin Laden lah yang diajak kerjasama oleh para kapitalis barat, yaitu Amerika. Usama bin Laden itu mantan daripada direktur CIA untuk urusan Timur Tengah. Bagaimana caranya untuk mencegah jangan sampai kekuatan asing itu menguasai Arab Saudi khususnya dan wilayah-wilayah minyak yang ada.
dan musuh utamanya yaitu Uni Soviet. Maka dipakailah Usama bin Laden ya menggerakkan pemuda-pemuda Islam dengan menyebarkan isu bahayanya komunis, bahayanya ateis. Tujuannya apa? Untuk mencegah jangan sampai Rusia masuk melalui apa? Afghanistan ke Timur Tengah. Nah, disinilah awal kelahiran daripada teroris atau radikalis itu. Nah, begitu minyak ini sudah berkurang dan kepentingan Barat terhadap Usama bin Laden sudah tidak berkenan lagi, maka disitulah Usama bin Laden merasa dihianati dan dia merubah dan membalik arah 180 derajat. Bukan lagi musuh utama adalah komunis, musuh utama ateis, akan tetapi musuh utama adalah Amerika adalah togut, Yahudi adalah togut. Nah, di sini kepentingan-kepentingan Amerika dan Zionis yang ada di seluruh dunia dihancurkanlah oleh Usama bin Laden. Karena Usama bin Laden ini memiliki kekayaan yang luar biasa, maka pemikiran, keinginan, kemarahan terhadap dunia Barat mereka mainkan sehingga lahirlah imam di luar daripada imam 4 yang ada di umat Islam, yaitu Imam Samudra kan gitu. Itu adalah alumni daripada kelompok Afghanistan. Kalau yang sekarang ini bikin bom, itu kan apa? Istilah orang Jawa itu bom telo. Tapi kalau alumni dari Afghanistan, maka gelegar kayak di JW Marriott, kayak di bom Bali 1 ataupun 2. Intinya ya, bahwa terorisme itu adalah sebenarnya awalnya bentukan. Di setiap agama itu ada tafsiran yang multitafsir. Nah, multitafsir inilah yang dipakai untuk memainkan peran daripada kepentingannya yang ada. Makanya Gus ingatkan kepada seluruh pemuda ya, apabila kalian ya beragama memiliki nilai-nilai radikal, membenci kepada kelompok dan golongan yang lain, itu berarti Anda gagal paham dan harus belajar lagi terhadap agama, harus ngaji terhadap agama cinta. Karena semua agama ini diciptakan oleh Tuhan. Seperti kata Bishop tadi, kuasa nggak Tuhan ini menciptakan satu agama atau satu suku atau satu kulit. Tapi tidak demikian. Tuhan berkehendak menciptakan kita berbeda-beda. Suku, agama, kebudayaan, dan yang lain-lain. Dalam konsep Islam, tujuannya adalah apa? Fastabikul khairat. Untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Tunjukkan, saya Muslim. Bagaimana Muslim yang baik? Muslim yang rahmatan lil alamin. Muslim yang bisa jadi payung mengayomi siapapun yang berada di sekitar kita. Sehingga kalau panas, tidak kepanasan. Kalau hujan, tidak kehujanan. Jangan kayak sekarang. Ya, orang takut ketemu bergomis kayak Gus begini. Dikira teroris. Kenapa? Karena itu tadi, semuanya sebab ulah daripada sekelompok kecil umat beragama yang dimainkan oleh mereka. Makanya, kalau kita semuanya kompak ya, mereka menggunakan proxyware, ya, menggunakan media-media yang ada untuk cuci otak. Tujuannya tidak ada lain tiada bukan apa? Untuk mau mengambil, menguras daripada kekayaan alam Indonesia yang mana next bukan kekayaan daripada minyak lagi yang dikejar orang, tetapi kekayaan yang ada di bumi pertiwi, yaitu litium. Kekayaan alam di Indonesia yang ada ini saat ini baterai untuk teknologi selanjutnya. Maka hati-hati. Pemuda harus kompak. Indonesia akan tetap terus dijadikan apa? Dijadikan ideologi-ideologi yang seakan-akan mengacaukan. Tiada lain tiada bukan agar kita perang sesama anak bangsa dan mereka mengambil kekayaan alam kita. Terima kasih. Makasih Gus. Pak Agus Wirajaya, Dr. CH Amsori, Pak Yohanes Bulu, Pak Ges Yonggi Yunardi, Pak Wayan Tate, kami berikan kesempatan untuk menanggapi dari Pak Haris. Saya panggil Bang saja ya, Bang Haris, Bang Julius, Bang Dayangula, dan Bang Sofyan dari
pertanyaan dan pendapat tadi. Pak Agus, waktu kami berikan, mungkin host closing statement nanti kita sendiri kan atau gabung langsung kayaknya masih ada waktu ini sekitar 40 menit ya, jam 7. Atau kita sendirikan untuk closing statement. Baik, Pak Agus Wirajaya, silakan menanggapi pertanyaan dari 4 penanya dan di kolom chat tadi dibacakan oleh host tadi. Baik, Pak Agus Wirajaya, kami persilakan untuk menjawab. Pak Dr. CH Ansori, atau kita ke Pak Yohanes Bulu untuk menanggapi pertanyaan dari 6 penanya dari kolom chat dan langsung bertanya di mic. Silakan, Pak Yohanes Bulu. Atau Pak Wayan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, ini semua pertanyaannya sangat kontekstual dan fenomena kekinian. Jadi ini tepat sekali. Pertama, berkaitan dengan fenomena yang belakangan ini marak terjadi, yaitu demo. Nah, ini adalah fenomena yang lumrah terjadi dan menurut saya ini penyebabnya juga itu saja. Apa yang menjadi penyebab dasar? Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan dalam slide saya, yaitu adalah wawasan. Wawasan kita sebagai pemuda itu harus luas. Pertama, apakah langkah yang dilakukan untuk melakukan protes atau demonstrasi itu sudah tepat? Kemudian, lihat juga apa yang ditolak itu sudah benar-benar harus ditolak atau hanya ini sebagai momentum dari segelintir orang yang memiliki kepentingan untuk menggolkan sebuah visi. Nah, kita sebagai generasi muda yang cerdas, memiliki wawasan yang luas, harus membuka pikiran kita. Buka pikiran kita. Sekaligus kita juga sebagai manusia memiliki akal dan pikiran. Ketika kita sebagai umat beragama, tinjau kembali. Lihat, dalam nilai-nilai luhur ajaran saya, adakah saya ditugaskan untuk ikut dalam menolak atau berdemonstrasi? Nah, ini hal-hal yang mendasar, yang fundamental, itu menjadi acuan. Seperti halnya dengan yang tersirat dalam nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Mengapa pemuda saat itu berjanji? Kita lihat apa yang melatar belakangi. Mereka membutuhkan pegangan tangan. Mereka membutuhkan semangat spirit dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, untuk bekerja sama. Itu tujuannya baik. Nah, kalau sekarang lihat lagi, perlu dipikirkan kembali nih Pak Medi, hal-hal seperti ini. Jadi kita sebagai generasi muda, ya, generasi bangsa, itu mestinya berpikir ulang untuk berperilaku atau bertindak bisa dibilang konyol. Ya, informasi berita kita muncul di berbagai tayangan televisi luar negeri. Tentunya ini adalah sebagai pukulan bagi kita sebagai pemuda. Nah, itu tanggapan saya. Yang menyebabkannya adalah 1, miskomunikasi, 2, kurangnya wawasan, dan pertanyaan kedua, ini sebelumnya sudah ditanggapi oleh Pak Gus.
apakah radikalisme itu nyata atau mitos? Menurut saya ini adalah sebuah kenyataan dan fakta. Dari tahun ke tahun kita lihat bahwa radikalisme ini menjadi kambing hitam. Nah, tentunya dalam momen ini kita perlu lihat bahwa kekeliruan-kekeliruan segelintir orang dalam menafsirkan ajaran agamanya sendiri, dan kemudian dia dengan mudah ditunggangi oleh orang yang memiliki kepentingan, itu menjadi tugas dan kewajiban kita bersama saat ini. Yang kita galakkan adalah bagaimana kita sebagai pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini langsung ke toleransi, ya. Nilai-nilai toleransi, empati dan simpatinya. Itu yang menjadi dasar. Kemudian ini saya mohon maaf saya lompat. Ini ada intoleransi, ya. Di mana peran negara saat ini. Kalau menurut saya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah salah satu guru yang dihormati dalam ajaran Hindu. Pertama, kita lihat guru. Guru itu adalah orang yang patut digugu dan ditiru. Di sini kita sebagai pemuda lihat di mana intoleransinya, dalam hal apa, dalam perilaku apa, sehingga kita bisa di situ melihat sisi sebelahnya, seperti mata koin, ada toleransi dan intoleransi. Ketika kita lihat toleransi, dari sudut mana kita? Dan kita lihat intoleransi dari sudut mana? Untuk kita bisa membuat dia menjadi multifungsi, toleransi itu bisa mewarnai dari intoleransi atau bahkan memudarkan intoleransi itu adalah dengan menyadarkan bahwa saya sebagai warga negara punya kewajiban, tanggung jawab untuk mengimplementasikan toleransi dari hal yang kecil. Kemudian di sini ada seorang guru, ya, yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Kebetulan saya juga seorang guru. Saya juga seorang guru di beberapa sekolah. Yang saya lihat di sini adalah kepentingannya. Guru ini masuk ke paham yang mana? Apakah dia pluralis? Ya, kita lihat kepentingannya. Tadi saya menyampaikan ada 3 poin. Jika dia, ya, di luar dari pluralis, berarti ini patut dipertanyakan. Dan orang tua, ya, orang tua dalam posisi ini adalah membantu memperbaiki pemikiran dari anak-anak yang sudah diberikan ilmu oleh gurunya dan ternyata itu adalah salah. Inilah tugas orang tua. Mari sebagai orang tua juga titeni, benar-benar perhatikan. Boleh kita percaya kepada guru yang ada di sekolah, tetapi lihat juga evaluasi. Apa ajarannya? Ini akan menjadi modal dia ke depan. Sebagai generasi pemuda, bangsa, ini adalah modal dia ke depan. Jika sejak dini dia sudah diajarkan nilai-nilai yang melenceng atau di luar yang bertentangan dengan Pancasila, bisa kita lihat gambaran kasarnya. Suatu saat dia akan menjadi pemuda yang apa? Radikalisme. Karena nggak ngerti. Ilmu salah diberikan, diajarkan. Nah, ini perlu kita tinjau. Di sini juga kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu sebagai pemuda, sebagai orang tua yang kebetulan memiliki kedudukan di pemerintahan, kemudian pendidik, ya, guru, monggo kita saling berpegangan tangan. Karena ini tidak berbicara tentang saya, tentang dia ataupun mereka, tetapi ini kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sambungannya adalah Tanhana Dharma Mangrua. Kebenaran itu hanya satu. Tidak ada kebenaran yang kedua. Terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kebenaran hanya satu. Luar biasa. Oke. Para narasumber yang lain, Pak Agus Wirajaya sudah open mic. Iya, luar biasa, ya. Waktu kami berikan.
Oh, Pak Ansori. Ya, silakan Pak Ansori. Waktu kami Ya, berikan. luar biasa. Memang Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa mereka, itu bahasa Sanskerta ya. Wayan tahu, beli itu tahu persis artinya. Jadi radikalisme memang satu paham atau aliran yang memang katakanlah saat ini bukan radikal ada sedikit nakal ya, tapi radikalisme itu yang memang sporadis untuk suatu paham atau aliran politik untuk perubahan sosial secara drastis yang memang dulu mungkin saja dalam para pejuang kita memaknai arti radikal itu sebagai tujuan dalam hal yang positif demi kemerdekaan. Namun paham-paham radikal yang saat ini itu tadi yang gue sampaikan itu bukan pahamnya yang salah, itu gagal paham, tapi pahamnya yang gagal gitu ya. Nah, mungkin pemuda saat itu jelas memahami dengan jelas bahwa kemerdekaan memang harus ditempuh. Sehingga kesatuan dan persatuan terus diperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia. Nah, saya langsung closing statement lagi ya, soalnya lagi di jalan ini mau pulang. Sukses Silakan, Dokter. Semuanya, Silakan. teman-teman semua. Pemuda pada saat ini, tadi saya sampaikan, kita ingin menuju Indonesia yang emas dan unggul nanti di Indonesia pada tahun 2045 yang pasti masih perjuangan masih panjang. Oleh karena itu saya yakin dan mohon doa dari para narasumber, para peserta dan Bapak Ibu terus memperjuangkan dan mensosialisasi nilai-nilai positif dan moral kepada pemuda anak-anak bangsa, terutama untuk Habib Ja'far Shadiq ya dari kaum Sufi. Kami mohon doanya Gus Soleh dan teman-teman sekalian, para romo, para yai, para semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan ukhuwah Insaniyah. Saya yakin bangsa Indonesia kalau tidak ada kita semua ini dalam berpikir, karena pemuda saat itu adalah berpikir. Kalau dulu Bung Karno ya, hanya 7 pemuda saja untuk membangun dan menggoncang dunia. Tidak banyak, 7 pemuda. Ya. Kalau mau banyak lagi 10 untuk goyang Semeru itu. Nah, jadi ini kita harus bentengi karena pemuda pada saat ini kaum milenial bicara sejarah radikalisme, mereka saat ini banyak yang gagal karena tadi dunia pendidikan ini ada peran para guru semua. Tadi saya bangga di grup ini ada guru. Kalau dulu guru digugu dan ditiru, saat ini guru ini digugat dan diburu ini. Banyak undang-undang yang memang undang-undang guru ya, tenaga pendidikan, termasuk juga di undang-undang Omnibus Law ini peran pendidikan juga ada sedikit perbedaan ya. Saya yakin nanti kita diskusi kapan semoga pandemi COVID ini cepat selesai, kita bisa silaturahmi di darat lah ya. Kita mengharap seperti itu, kita diskusi, kita kopi bareng, kita pikirkan bangsa sebagaimana pemuda dulu memikirkan bangsa. Sehingga ada doa, karya, dan makna yang memang kita bisa bersatu, gerak langkah dan pikiran kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk jelas dalam hal kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemuda yang kita saat ini leader ya, pemimpin. Kalau kita saat ini student itu tadi ada dari Bengkulu ya, dari NTT itu. Kalau beliau masih student nanti yakin tomorrow dia akan menjadi leader ya. Kalau sekarang masih pelajar, saya besok akan menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih, mohon doanya semua. Terus mau sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap PBNU, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jaga NKRI, dan Undang-Undang 45. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Merdeka. 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 Terima kasih Dr. Ansori atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus closing statement.
Berarti untuk close statement ini cuma tinggal 5 ya, termasuk Gus nanti sebentar pada sesi terakhir. Baik, kami open mic untuk Pak Agus Wiraja ya, mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Pak Bishop, silakan. Waktu kami berikan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan. Terima kasih. Saya pikir hanya closing statement aja. Oh, ya. Jadi, silakan. Waktu kami berikan. Semangat Sumpah Pemuda ini memang harus kita kobarkan dalam perayaan ini. Karena kita harus bersatu. Saya mau mengutip sebuah sejarah dalam Alkitab ketika Bani Israel akan meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Pada teriakan, pada putaran ke-7, mereka berteriak bersama-sama, maka tembok itu runtuh. Saya mengatakan, itulah bersatu itu dahsyat. Ketika kita menanggalkan sekat-sekat perbedaan, walaupun memang kita berbeda, tapi sekat-sekat itu kita tiadakan supaya kita bersatu untuk Indonesia maju. Saya pikir itu akan menjadi sebuah kekuatan mempertahankan kemajemukan sekaligus mempertahankan kesatuan dan keberadaan negara Indonesia. Jadi biarlah semangat Sumpah Pemuda ini kita terus kobarkan sebagai warga yang cinta Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Bishop atas closing statement-nya. Baik, saya beri kesempatan untuk open mic ke Pak Yanes Bulu. Ya, terima kasih Pak. Cek. Ya, waktu kami berikan. Jadi memang dari beberapa pertanyaan yang diajukan itu memang yang memang sedang marak saat ini. Jadi yang saya mau sampaikan di sini ialah bagaimana kita harus memahami bahwa sebagai kaum muda memiliki kebutuhan. Nah, di sini saya cuma melihat bahwa ada beberapa kebutuhan pemuda, yaitu yang pertama itu kebutuhan secara psikis, yaitu kebutuhan rohania, di mana manusia membutuhkan rasa aman, dicintai dan mencintai, nah, bebas, dihargai dan lain sebagainya. Karena manusia adalah makhluk yang disebut sebagai makhluk yang memiliki kemandirian jasmani dan juga rohani. Nah, yang berikut ialah kebutuhan sosial. Nah, di sini kebutuhan sosial merupakan kebutuhan manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk hidup bermasyarakat dalam konteks yang majemuk. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial, maka manusia memiliki rasa tanggung jawab mengimbangkan interaksi dengan masyarakat. Yang ketiga ialah kebutuhan agama. Kebutuhan agama atau spiritual, yaitu kebutuhan manusia terhadap pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan ke arah kebahagiaan atau hidup yang rukun. Yang berikut ialah kebutuhan pedagogis, di mana dia bicara tentang intelek, yaitu kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu sendiri, terkait dari beberapa hal yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana upaya, bagaimana daya kita, yaitu untuk menjauhkan para orang muda ini dari paham-paham yang radikalis, yaitu ialah bahkan sempat disinggung tentang PAUD tadi. Ya, saya berpikir bahwa di sini perlu memang ditanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai pendidikan yang nuansanya nasionalisme kepada anak-anak sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini dimulai dari sejak dini, sehingga dalam konteks pendidikan itu sendiri dia tidak hanya berbicara satu ranah, yaitu yang berbicara tentang moral itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana moral dari pendidikan yang disampaikan itu bisa dihidupi melalui
cara-cara hidup yang memang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang secara prinsip terjadi dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang ada di bangsa ini, sehingga upaya yang dilakukan dalam menolong orang-orang muda agar tidak terpengaruh atau terprovokasi dari paham-paham yang memang akan menuntun orang muda menjadi pribadi yang akan memberontak terhadap bangsa ini, maka itu perlu diberikan ruang seperti yang saya jelaskan ke beberapa kebutuhan pemuda itu sendiri. Nah, dari beberapa hal itu memang yang juga perlu kita upayakan secara bersama-sama, terkhusus sebagai kaum muda, sehingga dalam kehidupan, sehingga dalam menjalani hari-hari ini, terkhusus dalam konteks hari yang bersejarah ini, ketika kita memperingati Sumpah Pemuda itu sendiri, mari benar-benar makna atau apa yang menjadi esensi makna Sumpah Pemuda itu sendiri kita hidupi dalam konteks kita berada sebagai kaum muda, sehingga memang ketika hal itu sudah mampu kita lakukan, tidak menjadi orang-orang muda yang dikuasai oleh paham-paham yang memang pada akhirnya menjadikan kita memiliki tindakan-tindakan yang frontal atau mudah terprovokasi. Sehingga akhirnya closing statement dari saya ialah sebagai orang muda perlu menghidupi Sumpah Pemuda atau hari yang bersejarah yang dirayakan hari ini dalam kehidupan, karena dengan berbagai upaya dan daya Sumpah Pemuda itu menjadi titik sentral semangat itu sendiri untuk kembali dikobarkan, kembali membakar, memberikan spirit dalam diri orang muda, sehingga ke depannya menjadi orang-orang muda yang memang berani mengatakan adil ketika hal itu adil, dan berani mengatakan salah ketika hal itu salah. Itu saja, saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak Yohanes. Merdeka, tokoh muda dari NTT. Kami beri kesempatan untuk perwakilan dari Kakak Billy. Nani Uswanas masih menyimak. Mungkin bisa menjawab dan menanggapi dari 6 penanya dari kolom chat dan open mic tadi. Kakak Nani. Baik, kita sapa Pak JS Yugi Yunardi, ya, siap, Bang SPT MG. Oke. Siap, Bang Medi. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan, menurut saya nomor 1 sama 2 ini hampir sama ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini ketika kita lihat kasus di anak SD, itu di nomor 2 itu di PAUD, malah di PAUD. Bagaimana mengatasi termasuk sampai pendidikan di PAUD yang intoleran intinya ya. Jadi memang kalau kami di Konghucu itu sebelum kami ke masyarakat luas, itu orang tua harus memiliki peran penting di situ. Jadi memang orang tua di sini dalam ruang lingkup yang kecil dulu, yaitu keluarga, harus dapat mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sebelum keluar. Sehingga ketika dia sudah dididik dengan baik, ditanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti yang baik, itu akan dia atau anak itu akan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi menurut saya, untuk menjawab nomor 1 dan 2 ini, yang terpenting adalah peran dari orang tua itu sangat penting, sehingga anak-anak ketika keluar dari rumah itu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Ya, ini sedikit penutup dari saya. Jadi sebagai generasi muda, marilah kita bersatu bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Kita maknai dengan sebaik-baiknya makna Sumpah Pemuda ini, bahwa kita harus berbahasa satu, berbangsa satu, dan tanah air satu. Kita harus menjiwainya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita selalu bersatu. Bila kita bersatu, apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa melaksanakannya, memecahkannya. Ya, itu aja Bang Medi, Kak Medi, terima kasih. Terima kasih. Kita tetap bersatu, tetap sampai selama-lamanya. Mungkin Kakak Nani Uswanas sudah menyimak.
Bisa open mic. Perwakilan dari Kakak Billy. Oke, Pak Agus Wirajaya. Pak Agus. Berarti Pak Wayan, tinggal Pak Wayan ya untuk closing statement. Setelah itu Gus terakhir closing, kemudian kita lanjut ke kesimpulan oleh Pak Habib. Oke, kalau Pak Agus sudah mungkin ingat. Oke, untuk closing statement, sebelumnya closing kita tanya, saya rasa untuk penanya, 6 penanya dari kolom chat, 3 penanya dari kolom chat dan 3 penanya langsung, seharusnya jelas ya? Jelas? Untuk Pak Haris, Pak Julius, Pak Daengula, dan Sofyan, jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke, baik. Jelas. Kita Pak Wayan ini yang belum closing ini. Oke, silakan Pak Wayan, closing statement-nya. Siap. Terima kasih closing statement dari saya. Dengan agama, hidup kita akan menjadi indah. Dengan agama, hidup kita akan menjadi terarah. Dengan seni dan budaya, hidup kita akan menjadi indah. Dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup kita menjadi mudah. Sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa, dengan menghayati ajaran agama dengan secara benar, maka pemuda Indonesia dapat meningkatkan spiritualitas, etika, serta moralitas, itu sebagai upaya mencapai kedamaian lahir dan batin. Mari, pemuda, kita bangkit dan terus berkarya untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Merdeka. Merdeka, Indonesia tetap maju. Harus dan harus. Baik, untuk kesimpulan terakhir, closing statement. Silakan Gus, waktu kami berikan. Setelah itu, Habib, siap ya? Kesimpulan. Silakan Gus. Ya, halo. Suaranya. Kasih noise, Gus. Terima kasih kepada narasumber semuanya yang sangat luar biasa. Hari ini kami sebagai anak bangsa melihat kader-kader milenial yang begitu luar biasa menyampaikan pemikiran, jiwa nasionalisme, jiwa persatuan, jiwa cinta damainya, menjadikan kegembiraan batin kami sebagai anak bangsa. Ternyata kami tidak sendirian. Banyak di antara kita ini yang mencintai akan kedamaian. Banyak di antara kita ini yang mencintai persatuan. Akan tetapi, kelemahan di antara kita, orang-orang yang baik ini, banyak yang diam. Sementara dunia saat ini, yaitu dunia media. Apabila kita melihat media yang ada, kita satu nge-share sesuatu berita tentang keburukan, maka yang nge-like akan ratusan, bahkan bisa menjadi ribuan. Ada seorang yang mengaku dirinya ustadz, suka meso-meso kan gitu ya kan. Ini udah ribuan yang berpendapat dan sebagainya. Akan tetapi, saudara-saudara, nanti dinginin lah. Dengan kasih sayangnya, ini banyak yang diam. Banyak istilahnya di antara kita ini tidak mengisi publik sosial dengan nilai-nilai agama dan cinta kasih. Ada satu tempat ibadah diganggu oleh seseorang, sudah lama luar biasa, seakan-akan Indonesia ini sudah intoleran. Seakan-akan Indonesia ini susah sekali untuk memberikan tempat ibadah bagi agama lainnya. Padahal ribuan ya, jutaan di Indonesia ini tempat ibadah. Hanya satu yang jadi masalah, justru itu yang di-follow up
bahkan sampai apa? Ke luar negeri. Sementara kegiatan-kegiatan apa yang tadi disampaikan oleh salah satu atau beberapa narasumber tadi, sesuatu yang positif, berbakti sosial kepada agama yang lain dan lain sebagainya. Kalau kita share di media, yang nge-like paling 1, 2. Ya. Tetapi kalau ada sedikit daripada keburukan, ya, contoh soal ada salah suatu ormas kan gitu, yang sukanya demo sekarang, hanya 20-30 orang merusak tempat apa kan gitu, tempat ibadah ataupun warung di saat bulan puasa, sudah ramainya se-Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan yang positif, yang luar biasa ini, yang kurang kita munculkan, yang kurang kita publikasikan. Kadang di antara kita ini suka sekali mengkritik. Kadang di antara kita ini suka sekali apa? Melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Tetapi kita tidak pernah mau untuk mengembalikan kepada diri kita. Ya. Kalau kita mau apa yang baik yang ada di media sosial, kalau itu buruk, sudah cukup berhenti di Anda. Ini tentang apa? Sesuatu yang tidak membawa persatuan. Cukup pada diri Anda, habis itu delete. Ini tentang intoleran. Cukup di diri Anda, habis itu delete. Kita balik sekarang, kita ubah sekarang mainstream kita. Ya, agar bangsa ini tetap utuh. Agar bangsa ini tampak kedamaiannya. Nah, kalau ada berita-berita yang indah, baik itu pemerintah pusat kita maupun tokoh-tokoh agama yang lainnya, ini kurang diminati. Nah, dan kita sendiri, gue sekarang bertanya kepada para peserta webinar ini, ya, kita tanpa minta upah umbalan apapun demi keutuhan bangsa ini. Begitu kita lihat, ya, YouTube yang kita rekam ini, yang melihat itu bisa dihitung jari, yang nge-like bisa dihitung jari, betul atau tidak? Betul. Sementara kemauan kita, wah, muluk-muluk setengah mati, wah, Indonesia intoleran, Indonesia tidak damai, demikian. Sementara kita untuk berbuat di dalam kegelapan hanya menyalakan satu lilin saja ogah. Padahal dengan kita menyalakan satu cahaya berarti bukan hanya mencahayai diri kita, tapi memberikan cahaya kepada orang lain. Dengan kita memberikan cahaya di dalam kegelapan, orang lain tidak akan menabrak kita, sehingga timbul keselamatan untuk diri kita dan orang lainnya. Tetapi kalau dalam hidup, kita hanya sukanya apa? Maido, kata orang Jawa. Apa maido itu? Sukanya mengolokkan, sukanya mengkritik orang, sukanya, wah, Indonesia begini. Tetapi kita tidak mau berbuat. Nah, mari kita ubah mindset generasi yang ada ini. Ya, kita berterima kasih kepada founding father kita. Hanya dengan secari kertas, ya. Kalau bukan pejuang yang begitu handal, kalau kata orang Jawa itu istilahnya, ya, Pak Karno ini dengan Bung Hatta bersama teman-temannya, kalau nggak pejuang edan untuk bangsa ini, tidak akan bisa bangsa ini merdeka. Senjata nggak punya, kekayaan tidak punya, ya kan? Tetapi dengan kemauan yang kuat, Tuhan pakai untuk menyatukan Indonesia. Mari kita sama-sama berpikir sadar, dari Sabang sampai Merauke, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, perbedaan apa? Agama, semuanya berbeda di Indonesia ini. Dan negara ini terdiri dari berapa kerajaan, beratus-ratus kerajaan yang punya kekuasaan masing-masing. Dengan ratusan tahun dijajah, mereka sadar mau menyatukan diri, hanya mempercayakan kepada seorang Soekarno dan Bung Hatta. Dengan secari kertas, kami rakyat Indonesia, ya, wah, luar biasa. Kalau tidak dipakai Tuhan, tidak mungkin itu. Saya pernah membawa bantuan dengan teman-teman lintas agama dari Jawa Timur ke mana? Ke Aceh. Waktu tsunami itu. Waduh, saya rasa
Indonesia ini panjang luas banget. Naik truk bawa bantuan. Ya sampai. Oh, kelas 4 sampai 5 hari, hampir seminggu baru sampai ke Aceh. Luar biasa luasnya Indonesiaku. Kadang saya mikir betapa hebat founding father kita bisa menyatukan ya dari jajaran pulau yang begitu panjang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kita terakhir sudah merdeka. Mari warisan ini harus sama-sama kita jaga. Gus sudah kepala 5. Kalau Sunnah Rasul 63 sudah meninggal. Mudah-mudahan ada lebih umur dan panjang umur. Kalian dah, wahai pemuda-pemuda ini tadi ya, yang menjadi narasumber. Jangan berhenti untuk melakukan suatu bentuk persaudaraan lintas iman ini sebatas pada acara ini ya. Mudah-mudahan kalau di lain waktu syukur-syukur bisa ada 1 bulan sekali ya, 1 bulan 4-5 minggu kan gitu ya, 3 kali kita bikin untuk tokoh-tokoh lintas iman, 1 bulan sekali untuk tokoh-tokoh lintas apa pemuda. Dengan kita memberikan toladan, kita share bolak-balik. Nah, kalau di atas para tokoh ini ya, para tokoh ini rukun guyub. Orang Indonesia itu gampang, maka di bawahnya ikut guyub. Tetapi kalau para tokoh nggak pernah kelihatan kumpul, Bhinneka Tunggal Ika hanya jadi tulisan di atas burung Garuda yang nempel di kantor-kantor kita. Tidak ada refleksinya dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka intabiris sa'ah. Tunggulah kiamatnya kehancuran bangsa kita yang memang sangat benar-benar majmuk, sangat benar-benar apa? Plural ini. Hanya dengan silaturahim, hanya dengan saling kenal, hanya dengan apa? Persaudaraan semacam ini, bangsa ini bisa utuh. Mudah-mudahan ya kita semuanya tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa tetap menjaga Indonesia ini ya sampai yaumil kiamah. Jangan sampai Indonesia kayak cerita daripada kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Sriwijaya dulu hebat luar biasa, tapi tinggal cerita. Mojopahit dengan Gajah Madanya dulu hebat luar biasa, tapi tinggal cerita dan sejarah. Indonesia jadi cerita, jadi sejarah, atau tetap ada dan abadi selamanya. Tergantung kalian-kalian, wahai para pemuda. Tadi now, learn tomorrow. Kalian-kalian pelajar hari ini, mahasiswa hari ini, dosen hari ini, pemimpin esok hari. Mari kita song-song Indonesia dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh cinta damai, dengan penuh kedamaian. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa menjaga Indonesia tetap adem ayem, tetap kerto raharjo. Terima kasih. Amin. Terima kasih Gus, luar biasa. Gus Soleh, MZ, penggagas koordinator Agama Cinta. Agama Cinta adalah salah satu lilin yang menyala di dalam gelap Indonesia dan menunjuk jalan menuju Indonesia maju. Kita masuk ke kesimpulan oleh Habib Jafar. Tapi sebelum memasuki acara terakhir yaitu kesimpulan, izinkan saya membaca kata-kata bijak dari 2 orang hebat pada masanya. Soekarno, proklamator dan Presiden Republik Indonesia, penggagas Sumpah Pemuda, berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Umar bin Khattab yang merupakan salah satu sahabat umat Nabi, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad, berkata, dan setiap kali aku menemui masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah apa? Siapa? Pemuda. Makanya Pak Presiden Jokowi membuat tim milenial untuk membantu beliau membuka masalah besar yang beliau hadapi, termasuk Kakak Billy.
ada di dalamnya. Baik, waktu kami berikan untuk closing statement untuk Habib Jafar Shadiq bin Yahya Sufi Musafir, sekaligus doa penutup. Habib, waktu kami berikan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, merdeka. Merdeka. Para narasumber yang dimuliakan Allah, para peserta webinar, anak-anak muda yang energik dan dinamis. Mungkin ini bukan kata penutup, biar memang selamanya kita ini terus bergerak, jangan ditutup-tutup ya. Dan bukan kesimpulan, ini mungkin hanya sebagai penambahan kesemangatan. Saya hanya mencoba, saya yang dengan Gus Soleh ini sama-sama sudah bukan lagi harapan bangsa ini, sudah harapan malaikat Israel. Kalau generasi muda harapan bangsa, kalau kami ini sudah bau tanah. Siap. Harapan malaikat Israel. Oleh karena itu, kami yang sudah melewati masa muda ini jadi merasa muda kembali, terbangkit kembali bersama Anda yang muda-muda ini, karena mengingat beberapa prestasi anak-anak muda yang dicetak oleh negara ini. Para peserta sekalian, sebelum jauh kita berbicara, mungkin ada beberapa hal yang perlu dimantapkan lagi, terutama untuk anak-anak muda. Pertama adalah kalangan padang pasir, para pejuang padang pasir yang begitu ganasnya, yang begitu sangarnya, bahkan tidak semua positif. Kebanyakan mereka sebelum Rasulullah datang itu justru malah jahiliyah. Malah mereka sendiri punya beberapa untayan kata-kata penyemangat untuk anak-anak muda. Lalu ketika Islam datang, Rasulullah datang, seorang eksportir dan importir termuda di dunia pada saat itu, membuat agama Islam menyebarkan kebaikan positif terhadap anak-anak muda. Beberapa penyair-penyair pun muncul, di antaranya ada yang menyatakan, "An-nasu alfun minhum kawahid, wa wahid kal alfi in amrun ana." Manusia itu sejuta manusia atau 1000 manusia itu bagaikan satu, tetapi satu bisa bagaikan sejuta atau 1000 kalau seandainya si satu itu bisa menguasai massa. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, berikanlah kepadaku 10 kakek-kakek, akan kugoncangkan, akan kucabut Himalaya dari akarnya, tapi berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu bukan hal yang isapan jempol, karena sudah terbukti apa yang disampaikan itu fakta. Nah, selanjutnya Indonesia terilhami dengan kata-kata berikan kepadaku 10 pemuda itu. Saat pertama kali mendengar pidato Bung Karno ini mungkin sempat bertanya-tanya, apakah mungkin dan bagaimana caranya dengan 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demograf untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemuda unggul yang memiliki kualitas dari visi yang besar dalam menatap dunia. Yaitu tadi, in amrun ana. Indonesia berhasil menggentarkan, mengantarkan seorang pemuda Indonesia usia 23 tahun, namanya Rio Haryanto, ke level tertinggi balap. Indonesia berhasil membalap segalanya di kalangan pemuda-pemuda internasional, juga termasuk dalam dunia balapan internasional F1. Indonesia baru menyadari pernyataan Bung Karno, bahkan bukan isapan jempol semata, sehingga seluruh mata dunia terbelalak. Dunia balap internasional seolah tidak percaya ada anak Indonesia yang berhasil menembus balapan paling bergengsi di dunia. Begitupun ketika berhasil mengembalikan tradisi emas di ajang Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil, melalui cabang olahraga bulu tangkis, dunia juga terguncang. Semua orang pun tahu pernah peraih medali emas adalah Om
Owi dan Butet, anak muda berusia 27 tahun dan 30 tahun. Jadi bukan hanya di ajang olahraga, di sektor-sektor lain seperti di industri kreatif, Indonesia juga menemukan talenta-talenta muda Indonesia yang berhasil mengharumkan negara dan bangsa di kancah internasional. Ada Joe Taslim, aktor muda yang berhasil mengguncang panggung Hollywood melalui film Fast and Furious. Ada juga sutradara muda usia 27 tahun asal Blitar, Jawa Timur, Livi Zane, yang berhasil mengguncangkan panggung perfilman Hollywood melalui karya-karya berkelasnya. Di dunia musik, kita punya Sandri Sundoro, musisi muda Indonesia yang di usianya 28 tahun telah berhasil menyabet penghargaan internasional Contest of Young Pop Singer di Latvia pada 2009 dengan mendapatkan nilai nyaris sempurna dari seluruh juri. Data BPS menyebutkan bahwa industri kreatif hari ini menyumbangkan tidak kurang dari 7% dari total produk domestik bruto PDB Indonesia. Sebuah kontribusi yang tidak bisa dianggap kecil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Indonesia juga memiliki anak-anak muda potensial di bidang startup yang omsetnya mengundang decak kagum pebisnis online dunia. Ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek, ada Ahmad Zaki, CEO Bukalapak, dan ratusan CEO muda Indonesia di bidang teknologi informasi yang dipercaya oleh perusahaan multinasional tahun 2015. Kalau tidak salah, penemu 4G juga anak muda Indonesia. Ya, betul, Gus. Omset belanja online e-commerce Indonesia sendiri pada tahun 2015 dilaporkan telah mencapai 200 triliun lebih. Itu data dari Kemendak ya. Jika tren ini bisa dikelola dengan baik, maka perekonomian Indonesia akan maju pesat. Tentu dengan catatan bahwa dari lalu lintas dan mata rantai bisnis online tersebut, para pemuda Indonesia harus berada pada posisi sebagai produsen. Nih, saya garis bawahi, sebagai produsen, bukan sebagai konsumen. Anak-anak muda, saya garis bawahi, ya, ini bisa terjadi kalau Anda semuanya ini sebagai produsen, bukan sebagai konsumen. Nah, pengetahuan bahwa pemuda memiliki potensi besar pun dimanfaatkan oleh gerombolan intoleran. Pertanyaannya, apakah pemuda saat ini mau jadi alat, jadi objek, jadi boneka, jadi penonton, atau mau jadi subjek, jadi produsen, jadi pemain? Itu yang harus dipertanyakan oleh anak-anak muda saat ini kepada diri masing-masing. Jika memilih untuk jadi pemeran utama dalam berkehidupan, maka satu, pemuda harus membaca peta langkah diri, bangsa dan negara, mengkaji sejarah perjuangan para pejuang di masa lalu untuk menyusun langkah masa depan. Yang kedua, ingat, the man behind the gun. Manusia itu di belakang senjata. Jadi senjata tergantung manusianya. Pemuda harus sadar bahwa senjata hanyalah alat, bukan tujuan, apalagi sesembahan. Jadi gadget jangan dijadikan sesembahan. Ini kayaknya kalau udah lepas dari gadget itu kayak lebih parah dari putus cinta itu. Yang ketiga, tajdid dunia. Iya, yang ketiga, tajdid dunia atau reformasi motivasi. Setiap ada degradasi dalam militansi gerak, anak-anak muda harus senantiasa menjaga militansi gerak dalam dirinya. Maka supaya militansi gerak ini tidak melempem, tidak ada degradasi, harus ada tajdid dunia, harus ada reformasi motivasi. Pertanyakan pada diri Anda, untuk apa saya bergerak? Apakah saya ini hanya mencari makan, minum, berumah tangga, punya anak? Apa bedanya saya dengan kambing? Apa bedanya saya dengan kucing? Oh tidak, saya bergerak untuk nusa dan bangsa. Saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, terutama yang mereka mahasiswa. Saya bilang, Anda kalau ingin berhasil menjadi seorang mahasiswa yang bagus nilainya, maka saat Anda belajar, jangan niat bahwasanya Anda ingin lulus, lalu Anda ingin dapat kerjaan. Jangan. Tapi niatkan bahwasanya Anda belajar untuk orang lain. Maka insya Allah itu akan membantu menemukan jawaban-jawaban dalam soal-soal ujian dan membuat skripsi dan lain-lain. Itu. Kemudian masalah fundamental.
Nampaknya para peserta sekalian, ini kita harus ganti deh. Ganti istilah radikal dan fundamental. Mereka ini malah justru sekarang bangga loh. Bangga dikatakan bahwa kita kaum fundamental, kita kaum radikal. Kenapa? Karena mereka mengetahui itu makna itu menjadi peyoratif. Radikal itu setiap segala, bukan hanya di agama, bukan. Dalam segala gerak kita ini mesti radikal. Dalam artian harus mendasar, harus fundamental. Gitu. Nah, untuk supaya orang ini tidak lagi berdasar di dalam agama, lalu apa? Kalangan teroris dicap ini fundamental. Supaya apa? Supaya kita antipati terhadap fundamental. Sebenarnya orang-orang intoleran tidak fundamental. Karena orang yang fundamental, orang yang bergerak dengan dasar yang betul, maka dia tidak akan intoleran. Dari kata agama aja, dia tidak akan intoleran. Dari kata Islam, dia tidak akan intoleran. Islam damai, maka secara dasar bergeraknya mesti jangan intoleran. Berarti apa? Berarti kalangan intoleran itu sporadis. Sporadis artinya apa? Tidak radikal dan tidak fundamental. Tidak. Kalau fundamental mestinya dia tidak intoleran. Jadi kalau menurut saya ganti tuh istilah radikal dan fundamental, nanti jadi bangga, jadi GR. Ganti aja. Itu kelompok intoleran sporadis. Seperti itu. Kadang-kadang sebuah kata itu juga bisa bermakna untuk gerakan mereka. Maka anak-anak muda, supaya jangan menjadi objek, supaya jangan mau menjadi boneka, maka mereka ini harus membaca peta. Peta dunia, peta bangsa, peta politik. Jangan melek walang. Melek walang itu apa sih bahasa Indonesianya, Gus? Belalang, belalang itu matanya buka gitu kan, belenong tapi tidak melihat, itulah melek walang. Ojo melek walang kata Pak Kiai. Itu. Seperti tadi disampaikan bahwa jangan seperti 4 orang buta yang meraba gajah. Harus menjadi seorang yang seperti orang yang tidak buta, sehingga bisa melihat segala sesuatu secara holistik, integral, menyeluruh, komprehensif. Jadi seorang pemuda itu akan bersatu memperjuangkan bangsa ini kalau seandainya memiliki pandangan yang holistik, yang integral, menyeluruh, membaca peta, sehingga dia tidak dijadikan boneka, tidak dijadikan alat oleh mereka-mereka yang punya kepentingan, sehingga mendapatkan kepentingan. Itu. Baik, barangkali itu saja apa-apa yang kita sampaikan pada siang hari, sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Dan kami berdoa kepada anak-anak muda, mudah-mudahan untuk ke depan, semakin hari Anda semakin dewasa. Soalnya, syubbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak muda sekarang adalah pemimpin-pemimpin masa akan datang. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk sukacita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Doa semua penutup, nih Bib. baleknial, bukan milenial, tapi baleknial kita sebagai orang tua. Doa penutup, Habib. Baleknial. Baik. Sudah Baik. doa penutup. Baik. Ya. Sebelum saya akhiri acara. Ya. Mari kita bersama-sama dengan agama masing-masing. Pertama, kita berdoakan mudah-mudahan para pejuang bangsa senantiasa berada dalam samudra cinta Sang Maha Cinta, sehingga cinta mereka benar-benar memberikan cahaya spirit kepada kita dan generasi kita, sehingga kita dan generasi kita benar-benar bersatu di dalam cinta dan damai. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ahli baiti tahirin. Al-Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Sang Maha Cinta yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuhai yang memberikan cahaya cinta kepada yang Engkau cintai, sangat cintai. Berikanlah untuk kami, untuk anak-anak kami, generasi kami, perasaan cinta dan damai, sehingga membangkitkan kesemangatan.
Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah untuk kami dan generasi kami generasi-generasi yang memiliki semangat membangun negeri, generasi-generasi yang bisa memilah dan memilih mana hal-hal yang positif dan mana hal-hal yang negatif. Duhai yang Maha Cinta, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa saling mencinta, agar kami tidak terprovokasi untuk saling membenci. Duhai Sang Maha Cinta, bukakanlah pada kami berita-berita yang baik, dan jauhkanlah dari kami berita-berita yang buruk. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah kami agar kami senantiasa bisa menghalau semua kendala-kendala yang datang. Ya Duhai yang Maha Cinta, kuatkanlah kami dalam berbagai macam musibah, pandemi, dan lain sebagainya. Duhai Sang Maha Cinta, kami senantiasa mengharap darimu ridho dan kasih sayangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana al-Fatihah. Iya. Demikianlah doa-doa kita semuanya. Semoga senantiasa kita bersama-sama cinta. Mohon maaf atas segala khilaf. Mohon doa untuk segala cita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Demikian Merdeka. akhir acara ini dengan ada satu kata bijak yang bisa kami sampaikan. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia adalah kita bisa berbicara dengan bahasa apa saja. Itu kata yang diucapkan oleh saya sendiri sebagai moderator. Baik, terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya, mewakili semua salam agama, salam sejahtera untuk kita semua, Pancasila harga mati, NKRI harga mati, merah putih tetap berkibar, merdeka. Kami kembalikan. Merdeka. Semangat semua pemuda. Sampai jumpa Gus, Habib, dan yang lainnya ya. Gus, kirim. Terima kasih Gus, kami kirim ucapkan kopinya. kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kita pada siang hari hingga pada sore hari ini. Saya mewakili operator dan semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan webinar Agama Cinta. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja maupun non-teknis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkan screenshot di grup Agama Cinta, ataupun bagi yang belum masuk di grup Agama Cinta bisa japri ke nomor saya yang telah saya share di kolom chat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, kita foto bersama, host.